Universitas Kader Bangsa (UKB) menggelar kegiatan kuliah umum berskala nasional yaitu dengan menghadirkan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Dr. Junaedi SHSE MSI sebagai narasumber. Kegiatan yang berlangsung Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 bertempat di Aula Lantai 5 Universitas Kader Bangsa Palembang. Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung hadir sebagai narasumber dengan tema Prospek dan Tantangan Pengadilan Hubungan Industrial, PI, dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Luar biasa saya bisa hadir di sini. Terima kasih UKB. Terima kasih terkhusus kepada Bu Rektor Dr. Vika Minatawatan, MKes dan jajaran. Saya sangat bangga hadir di sini karena bukan saja peserta kuliah umum ini berasal dari berbagai perguruan tinggi di kota Palembang, melainkan dari berbagai perguruan tinggi lain dan juga dari SPSI, ujar Junaedi. Rektor UKB Dr. Vika Minatawatan, MKes mengatakan, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial PI, seperti diketahui memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha pemberi kerja, seperti perkara pemutusan hubungan kerja PHK, dan lainnya. Kehadiran Hakim Ad Hoc PI Dr. Junaedi ini diharapkan dapat menambah wawasan literasi pengetahuan tentang hubungan industrial tersebut, yang mana hal ini bukan hanya penting untuk pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga para mahasiswa khususnya yang mempelajari tentang hukum. Beliau pun membagikan pengalamannya selama bekerja menjadi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara, yang tentunya pengalaman ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi para peserta kuliah umum tingkat nasional ini, katanya. Dalam sambutannya, Rektor juga mengatakan kuliah umum yang diprakarsai program Pascasarjana Magister Hukum UKB ini merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan penguatan pemahaman tentang hubungan industrial kepada para mahasiswa jurusan hukum di UKB khususnya dan mahasiswa di luar UKB pada umumnya. Hukum ketenagakerjaan yang memiliki karakteristik melindungi dan menciptakan rasa aman, nyaman dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila. Keadilan merupakan hak mutlak dalam ranah hukum, bukan hanya pekerja, tetapi keadilan yang mutlak dihadirkan oleh perusahaan maupun yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, ujar Rektor. Lebih lanjut dijelaskan Rektor, bahwa pendidikan tinggi perlu dilindungi dan dihadirkan keadilan sosial sebagai amanat Pancasila, karena penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan perintah konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1045, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tantangan kemajuan zaman saat ini dan masa mendatang jelas akan membawa perubahan yang signifikan yang ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan timbulnya fenomena teknologi digitalisasi dan proses otomatisasi dalam kegiatan produksi dari tenaga kerja kepada mesin atau robot. Cepat atau lambat di Republik ini akan terjadi perubahan yang akseleratif terhadap pola hidup masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan maupun dalam interaksi sosial antar manusia. Ini akan berdampak signifikan terhadap sumber daya manusia, SDM, maupun legal counsel dalam sebuah perusahaan maupun institusi pendidikan tinggi dalam memetakan potensi SDM serta dalam melakukan efisiensi tenaga kerja untuk kebutuhan perusahaan. Hal ini menjadi prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial PI dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan, tambahnya. Peserta kuliah umum nasional ini terdiri dari mahasiswa jurusan hukum dari Fakultas Hukum yang berasal dari perguruan tinggi di kota Palembang, di antaranya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Fakultas Hukum UMP, Fakultas Hukum Taman Siswa Palembang, STIH Sumpah Pemuda Palembang, FH Unpal, Stisipol Chandra di Muka Palembang, termasuk Fakultas Hukum dari Universitas Kader Bangsa baik program S1 maupun Pascasarjana. Selain itu hadir juga mahasiswa tingkat nasional dari SPSI Kota Palembang dengan jumlah peserta sekitar 350 orang. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kuliah umum tingkat nasional yang bertajuk
prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan yang digelar oleh Universitas Kader Bangsa. Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita mengirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa keimanan kepada kita umatnya. Jalan ke pasar, banyak barang yang murah-murah. Lihat ini, lihat itu, sampai kalap mata. Selamat datang di kampus merah Universitas Kader Bangsa kami tercinta. Kegiatan yang tingkat nasional ini merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi untuk memberikan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila. Keadilan merupakan hal mutlak dalam ranah hukum, bukan hanya pekerja, karyawan dan pegawai, tetapi keadilan mutlak dihadirkan oleh perusahaan maupun yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi perlu dilindungi dan dihadirkan keadilan sosial sebagai amanat Pancasila, karena penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mulia bernegara ini merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah ciri negara hukum atau res ad. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, tantangan kemajuan zaman saat ini dan masa mendatang membawa perubahan yang signifikan yang ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan timbulnya fenomena teknologi digitalisasi disertai bergeraknya proses otomatisasi dalam kegiatan produksi dari tenaga kerja kepada mesin atau robot. Cepat atau lambat, di Republik ini akan terjadi perubahan yang akseleratif terhadap pola hidup masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan maupun dalam interaksi sosial antar manusia, yang mana hal ini berdampak signifikan terhadap human resources maupun legal concern dalam sebuah perusahaan maupun institusi pendidikan. Untuk memetakan potensi dalam sumber daya manusia serta dalam melakukan efisiensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga hal ini menjadi prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Semoga pencerahan dan kecerdasan dari Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MSI MKM selaku Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengurai benang kusut ini, yang kemudian Universitas Kader Bangsa akan merajutnya lebih dalam bentuk riset dan penelitian keilmuan hukum, bahkan dalam berkontribusi langsung terhadap penguatan literasi keadilan hukum ketenagakerjaan bagi para buruh dan karyawan di perusahaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, akhirnya saya Dr. Vika Minatawatan sebagai Rektor Universitas Kader Bangsa mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MSI selaku Hakim Ad hoc PHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mohon maaf bila mana dalam kegiatan ini terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hati. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini, dan para mahasiswa serta dosen dari berbagai perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, yang mana kegiatan ini seperti kita harapkan untuk bisa menjalin silaturahmi dan komunikasi antar instansi pendidikan tinggi. Semoga kedepannya kolaborasi kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan di masa yang akan datang, sesuai dengan slogan universitas di seluruh rakyat Indonesia yang
merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila. Keadilan merupakan hal mutlak dalam ranah hukum, bukan hanya pekerja, karyawan dan pegawai, tetapi keadilan mutlak dihadirkan oleh perusahaan maupun yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi perlu dilindungi dan dihadirkan keadilan sosial sebagai amanat Pancasila, karena penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mulia bernegara ini merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah ciri negara hukum atau res stat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, tantangan kemajuan zaman saat ini dan masa mendatang membawa perubahan yang signifikan yang ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan timbulnya fenomena teknologi digitalisasi disertai bergeraknya proses otomatisasi dalam kegiatan produksi dari tenaga kerja kepada mesin atau robot. Cepat atau lambat, di Republik ini akan terjadi perubahan yang akseleratif terhadap pola hidup masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan maupun dalam interaksi sosial antar manusia, yang mana hal ini berdampak signifikan terhadap human resources maupun legal concern dalam sebuah perusahaan maupun institusi pendidikan. Untuk memetakan potensi dalam sumber daya manusia serta dalam melakukan efisiensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga hal ini menjadi prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Semoga pencerahan dan kecerdasan dari Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MKM selaku Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengurai benang kusut ini, yang kemudian Universitas Kader Bangsa akan merajutnya lebih dalam bentuk riset dan penelitian keilmuan hukum, bahkan dalam berkontribusi langsung terhadap penguatan literasi keadilan hukum ketenagakerjaan bagi para buruh dan karyawan di perusahaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, akhirnya saya Dr. Vika Minatawatan sebagai Rektor Universitas Kader Bangsa mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MSI selaku Hakim Ad hoc PHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mohon maaf bila mana dalam kegiatan ini terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hati. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini, dan para mahasiswa serta dosen dari berbagai perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, yang mana kegiatan ini seperti kita harapkan untuk bisa menjalin silaturahmi dan komunikasi antar instansi pendidikan tinggi. Semoga kedepannya kolaborasi kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan di masa yang akan datang, sesuai dengan slogan Universitas Kader Bangsa, yakni unggul, kolaborasi, dan bersatu. Demikian sambutan ini, atas perhatian dan atensinya kami ucapkan terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia yang merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila. Keadilan merupakan hal mutlak dalam ranah hukum, bukan hanya pekerja, karyawan dan pegawai, tetapi keadilan mutlak dihadirkan oleh perusahaan maupun yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi perlu dilindungi dan dihadirkan keadilan sosial sebagai amanat Pancasila, karena penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan mulia bernegara ini merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah ciri negara hukum atau Rechtsstaat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, tantangan kemajuan zaman saat ini dan masa mendatang membawa perubahan yang signifikan yang ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan timbulnya fenomena teknologi digitalisasi disertai bergeraknya proses otomatisasi dalam kegiatan produksi dari tenaga kerja kepada mesin atau robot. Cepat atau lambat di Republik ini akan terjadi perubahan yang akseleratif terhadap pola hidup masyarakat dalam dunia ketenagakerjaan maupun dalam interaksi sosial antar manusia, yang mana hal ini berdampak signifikan terhadap human resources maupun legal concern dalam sebuah perusahaan maupun institusi pendidikan. Untuk memetakan potensi dalam sumber daya manusia serta dalam melakukan efisiensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga hal ini menjadi prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Semoga pencerahan dan kecerdasan dari Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MKM selaku Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengurai benang kusut ini, yang kemudian Universitas Kader Bangsa akan merajutnya lebih dalam bentuk riset dan penelitian keilmuan hukum, bahkan dalam berkontribusi langsung terhadap penguatan literasi keadilan hukum ketenagakerjaan bagi para buruh dan karyawan di perusahaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, akhirnya saya Dr. Vika Minatawatan sebagai Rektor Universitas Kader Bangsa mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Yang Mulia Dr. Junaidi SHSE MSI selaku Hakim Ad hoc PHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mohon maaf bila mana dalam kegiatan ini terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hati. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini, dan para mahasiswa serta dosen dari berbagai perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, yang mana kegiatan ini seperti kita harapkan untuk bisa menjalin silaturahmi dan komunikasi antar instansi pendidikan tinggi. Semoga kedepannya kolaborasi kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan di masa yang akan datang, sesuai dengan slogan Universitas Kader Bangsa, yakni unggul, kolaborasi, dan bersatu. Demikian sambutan ini, atas perhatian dan atensinya kami ucapkan terima kasih. Secara kesehatan beserta seluruh jajaran Universitas Kader Bangsa, para lebih lama lagi daripada ketemu dengan Pak Nasir, sahabat lama, teman lama, Pak Haryanto, dia Hakim Ad hoc PHI di Palembang. Jadi saya tidak khawatir nanti kalau saya bicara di sini, kalau saya stuck nanti biar Pak Haryanto menjelasin. Karena beliau yang tahu persis permasalahan di Palembang. Kalau saya mungkin permasalahannya terlalu general, nggak hanya di Palembang, di mana-mana. Ya, mungkin yang spesifik Pak Haryanto di sini. Ini sahabat lama saya Yang Mulia Pak Haryanto Hakim Ad hoc Palembang. Coba berdiri Pak Haryanto, lihat ya teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang bertanya tentang tesis, tentang skripsi gitu. Tidak bertanya tentang perkara ya. Teman-teman, para peserta, para mahasiswa, baik yang dari Universitas Kader Bangsa dan universitas lain, juga katanya ada beberapa dosen dari universitas lain. Saya hormati. Kemudian ada juga katanya SPSI juga ya,
Adakah yang dari SPSI, dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh? Kalau ada coba saya mau lihat berdiri. Tidak ada satu. Siapa lagi? Ibu dari mana? Dari SP mana? Ya sudahlah, adalah yang penting ada. Oke, artinya benar ini bahwa tidak hanya para mahasiswa, dosen, juga ada beberapa elemen lain. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang senantiasa menaburkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah kita bisa bertemu muka di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti kuliah umum tingkat nasional prospek dan tantangan pengadilan hukum industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Saya mohon izin teman-teman semua, wabil khusus para dosen ilmu hukum, Pak Nasir izin, Bu Vika, saya izin saya tidak tahu nih ya, harus ngomongnya gimana ini. Saya jujur aja grogi saya di sini. Habis mahasiswanya cantik-cantik semua. Ternyata tidak hanya rektor yang cantik ya, semuanya cantik, turunan kayaknya cantiknya. Baik, kalau kita lihat judul ya, ini kan para mahasiswa ya, banyak kan mahasiswa ya. Kalau teman-teman para mahasiswa S1, S2, kalau lihat judul kita hari ini, maka ini bisa jadi sebuah tesis atau sebuah skripsi. Ini sudah pas sekali. Prospek dan tantangan pengadilan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan hukum ketenagakerjaan. Kalau Anda tertarik, boleh jadikan judul tesis. Ini masalahnya sudah kelihatan jelas. Bisa 2, bisa 3. Bagaimana prospek dan tantangan? Yang pertama, permasalahannya. Kedua, bagaimana mewujudkan hukum keadilan di pengadilan hubungan industrial. Silahkan Anda kalau tertarik nanti ada dari kampus nanti mungkin dibagikan materinya. Anda bisa mengambil sebuah skripsi atau tesis atau jadikan sebuah tesis. Tinggal nanti dijabarkan saja. Mohon izin Ibu Dr. Hajah Irzanita, saya di depan. Mohon maaf ya, belum kenal. Kedua, saya mohon maaf nih, dari tadi banyak pantun, saya nggak nyiapin pantun ini.